Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian Selasa 24 November 2020. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Ketika itu, beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, di masa pandemi, di masa yang sulit, berat dan susah ini, godaannya, tantangannya juga makin berat. Entah dalam hidup doa, hidup rohani, hidup menggereja kita, dan juga hidup mencari nafkah, hidup ekonomi. Dalam hidup ini, di masa pandemi ini, cobaan tantangannya juga luar biasa. Saya kutipkan apa yang menjadi sapaan untuk kita melalui Injil suci. Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nah, di masa pandemi yang berat, yang susah, yang sulit ini, Tuhan mengundang kita, membimbing kita, menuntun kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh, punya prinsip dan berpegang pada nilai kehidupan, terlebih nilai hidup Kristiani, sehingga kita tidak terombang-ambing di masa yang tidak mudah ini, masa yang sulit, yang berat ini. Gimana ibu bapak, masih punya prinsip? Anak-anak, kaum muda masih punya nilai yang dipegang? Seperti contoh yang terjadi kemarin baru saja, tren dengan adanya janda bolong. Wah, luar biasa. Oh, daun seperti itu harganya bisa mahal sekali. Lalu juga terjadi berbagai macam penipuan-penipuan, dan juga mengalami itu semua. Sungguh kita berada di dalam situasi yang tidak mudah. Situasinya sungguh-sungguh berat, lalu suasananya yang terjadi juga tidak mudah. Maka semoga kita tetap punya prinsip, punya keyakinan, punya pegangan nilai kehidupan, sehingga yang anak-anak tetap berpegang teguh untuk rajin belajar dan tidak mudah goyah dengan godaan-godaan untuk menikmati berbagai macam tawaran media sosial atau juga game-game yang membuat kita kecanduan. Siapa
yang kecanduan game. Nah, semoga sungguh-sungguh ini tetap terkendali. Situasinya memang berat. Semoga nilai kehidupan, terlebih nilai hidup Kristiani, tetap menjadi pegangan hidup keluarga kita, sehingga keluarga kita di masa pandemi ini tetap terjaga, dan semoga tetap berdaya dalam perlindungan dan berkat Tuhan kita. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.